Shalom adik-adik kelas besar, bertemu lagi dengan Kak Yeni hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43 ya. Ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Oke adik-adik, Kak ini akan membacakan buat kita semua ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang-orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Adik-adik, hari ini kita sudah membaca cerita dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 48 ya. Dari cerita tersebut kita tahu bersama bahwa ketika mata kita tertutup dengan kain, kita juga tidak bisa melihat ya. Apapun yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa melihat. Begitupun yang dialami oleh orang buta ini, dia tidak bisa melihat. Jadi adik-adik, ketika kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat di sekeliling kita, kita juga tidak bisa melihat orang tua kita juga tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita ketika kita menutup mata kita ya. Bayangkan ya adik-adik, yang dialami oleh orang buta ini, bertahun-tahun dia mengalami namanya kebutaan dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Nah, itulah yang diharapkan, itulah yang dirindu-rindukan oleh orang buta ini. Dia rindu untuk bisa melihat. Nah, orang buta itu sangat ingin bisa melihat. Begitu ada kesempatan, maka ia menggunakan kesempatan itu dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan cara berteriak ya, dengan cara berteriak. Nah, adik-adik, orang buta itu ternyata sudah mendengar ya dari cerita tersebut, dari bacaan kita tadi. Ternyata adik-adik, orang buta ini sudah mendengar bagaimana kehebatan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Yesus. Dan semua orang berbondong-bondong mendekati Yesus. Tetapi tidak seorang pun yang menuntun atau menggendongnya mendekati Yesus. Jadi adik-adik, dari sekian banyaknya orang yang datang kepada Yesus saat itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang berbelas kasihan untuk menggendong orang buta ini untuk pergi kepada Yesus ya. Tetapi orang buta ini tidak kehilangan akalnya. Apa yang dia lakukan? Ia memang tidak bisa melihat ya. Tetapi ia berpikir dan dia menemukan dengan cara berteriak. Ia berteriak kepada Yesus, katanya adik-adik, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Suaranya yang keras itu membuat orang-orang yang lewat di depannya menjadi marah. Dan mereka malah menyuruh orang buta ini untuk diam. Nah, tetapi orang buta itu tidak menyerah. Malah sebaliknya lagi, dia berteriak lebih kencang lagi. Katanya, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah adik-adik,
Apakah Yesus tidak mendengar teriakan itu? Ternyata adik-adik Yesus mendengar teriakan orang buta itu. Yesus menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara itu. Lalu mendekati orang buta itu dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wow ya, betapa bahagianya orang buta itu ketika Yesus mendekatinya. Maka tanpa membuang kesempatan dan ragu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, aku pengen lihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat." Nah, dan akhirnya Tuhan membuat dia dapat melihat. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, ia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi sambil memuji-muji Tuhan. Dan lihatlah, banyak orang yang mengikuti Yesus itu, mengikuti Yesus, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, dan Yesus pun banyak melakukan mujizat menyembuhkan orang-orang dari sakit penyakitnya ya. Jadi semua orang-orang yang disembuhkan Yesus itu terus memuji-muji akan kehebatan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, anak-anaknya, berjuang tanpa mendapatkan hasil. Buktinya dalam cerita kita hari ini, orang buta itu tidak mau menyerah dengan kebutaan untuk mendapatkan kesembuhan ya. Dia tidak mau menyerah adik-adik, walaupun dia buta, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia menggunakan segala sesuatu dalam hidupnya untuk bisa bertemu dengan Yesus ya, bertemu dengan Yesus. Karena ia tidak dapat melihat, bukan berarti ia tidak mempunyai sesuatu untuk bisa bertemu dengan Yesus ya. Dia masih punya suara, maka suara itu dia gunakan untuk menarik perhatian Yesus agar Yesus melihatnya. Dan orang buta itu berhasil. Ketika dia berteriak memanggil Yesus di tengah kerumunan orang banyak, suaranya yang begitu kencang, ternyata Tuhan Yesus mendengarnya ya. Begitupun dengan kita adik-adik dalam kehidupan kita, ketika kita meminta sesuatu mungkin sama orang tua kita ya, di tengah banyaknya orang, ketika kita mencari orang tua kita ada di mana, mungkin kita lagi ada di mall, di pasar. Nah, adik-adik, ketika kita berteriak mencari orang tua kita bakalan mendekati kita. Karena apa? Dia tahu siapa yang memanggilnya. Dia mengenali suara anak-anaknya. Begitupun dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ketika kita memanggil nama Tuhan, kita panggil nama Tuhan, kita datang sama Dia, Tuhan bakalan datang menghampiri kita. Karena apa adik-adik? Kita ini adalah anak-anaknya. Jadi Tuhan tahu suara kita, Tuhan kenal suara kita. Jadi Tuhan tuh berharap kita terus datang sama Dia, sama Tuhan. Tuhan pasti membuat kita berhasil jika kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Misalkan kalau kita sakit, kita ingin sembuh, maka yang dapat kita lakukan adalah kita istirahat yang cukup, makan yang banyak, minum obat, serta berdoa. Jika kita mau melakukan secara terus-menerus, maka pasti Tuhan memberi kita kesembuhan. Atau contoh lain adik-adik yang bisa kita praktekin, yang bisa kita jadi contoh buat kita. Ketika kita bercita-cita menjadi pemain sepak bola mungkin yang profesional, maka yang dapat kita lakukan adalah kita berlatih terus-menerus ya. Jika permainan kita bagus, maka bisa adik-adik bisa mengikuti pertandingan ya. Ketika kita bertanding, maka kamu akan dilihat oleh orang banyak dan juga pelatih-pelatih yang lain. Mereka akan melihat permainanmu yang bagus itu ya. Maka mereka akan berusaha mencarimu dan memintamu gabung bersama dengan klub mereka. Nah, tantangan orang yang mau berjuang adalah malas dan suka menunda-nunda apa yang harus dilakukan. Semakin kita malas dan menunda-nunda apa yang harus kita lakukan, maka kita
maka kita tidak akan berjuang apapun. Dan orang malas serta suka menunda-nunda apa yang harus dilakukan biasanya sering mengalami kegagalan. Yang pastinya adik-adik tidak mau kan mengalami kegagalan. Makanya adik-adik dari sekarang kita terus berjuang. Apa yang kita harus perjuangkan sekarang? Kita berjuang kalau misalnya ada tugas-tugas dari sekolah, kita mengerjakannya, bukan bermalas-malasan. Ya udah nanti aja dikerjakan, nanti aja deh dikerjain. Antar aja, hari ini kan hari Sabtu, besok Minggu, besok aja deh kan masih Senin kumpulinnya. Nah adik-adik, kalau kita kayak gitu terus, maka tugas-tugas kita bakalan numpuk. Dan akhirnya kalau udah banyak tugas-tugas kita bakalan malas untuk mengerjakannya. Tetapi kalau kita punya daya juang yang tinggi ketika diberi tugas sama guru-guru, pasti kita cepat mengerjakannya ya. Karena kita mau nilai yang baik, kita mau nilai yang bagus. Nah, kalau kita mau mendapatkan nilai yang bagus, kita harus berjuang untuk belajar. Begitupun untuk rohani kita adik-adik, kita juga harus berjuang. Dengan cara apa? Biar Tuhan bisa melihat kita, biar Tuhan bisa mendengarkan kita. Dengan cara membaca Alkitab, berdoa setiap hari ya. Atau ketika kita membaca Alkitab, kita juga menjadi pelaku firman Tuhan itu. Jadi adik-adik, kita bukan sekedar membaca ya, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan ya. Ketika kita berdoa, kita sedang berkomunikasi sama Tuhan. Jadi ketika kita punya masalah, tapi kita jarang membangun hubungan kita sama Tuhan, gimana Tuhan mau hadir dalam masalah kita? Gimana Tuhan mau kasih pencerahan buat kita biar kita bisa menyelesaikan masalah itu ya? Nah, dengan cara itu, dengan cara kita datang sama Tuhan, kita lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Dengan cara apa kayak ini? Yang tadi kayak ini bilang, kita datang, kita berdoa, dan kita rajin untuk baca Alkitab, rajin bersekolah minggu juga. Bukan berarti ketika kita di rumah kita jadi nggak mau ibadah. Sekarang sudah tersedia media online buat kita ibadah. Ayo adik-adik, latih kemalasan kita ketika kita menunda-nunda sesuatu ya. Kita pantau terus kapan live streamingnya dimulai, kita ikutin pujiannya, kita sama-sama menyembah, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa bersama-sama. Jangan tunggu dikasih jadwalnya dulu baru tuh mau nonton atau tidak. Jangan tunggu mau dikasih hadiah dulu baru tuh kita mau nonton live streaming sekolah minggu. Jangan adik-adik, kita mau dilihat manusia apa dilihat Tuhan ya. Yang pastinya kita mau dilihat Tuhan. Oke adik-adik. Nah kayak ini berharap kita terus berjuang. Kita harus bersyukur buat setiap apa yang kita miliki saat ini. Tuhan masih kasih kita tangan yang lengkap, mata yang lengkap, kaki yang lengkap. Kita gunakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita menggunakan mata kita untuk melihat. Bayangkan aja kalau kita tidak bisa melihat, kita cuma bisa mendengar. Kita nggak bisa ngebayangin tuh apa yang ada di sekitar kita ya. Kita pakai baju apapun kita nggak tahu. Makanya adik-adik dari itu kita harus bersyukur buat setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan sudah memberi kita kesempatan kita bisa melakukan segala sesuatu dalam sepanjang kehidupan kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Oke, sebelum kita tutup, kayak ini undang kita sama-sama berdoa. Nah sebelum itu adik-adik, ayat hafalan kita buat minggu ini terdapat dalam Mazmur 126 ayatnya yang ketiga ya. Untuk kelas besar Mazmur 126 ayat yang ketiga. Nanti videonya dikirim ke grup kelas masing-masing ya.
Nanti Kak Yeni tunggu sampai dengan hari Rabu. Ayat hafalannya sudah dihafal. Sudah selesai ulangan kan adik-adik? Nah, udah ada kesempatan nih kalian untuk baca Alkitab lagi, untuk menghafal lagi ayat hafalan. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa. Tutup mata kita mau berdoa kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan. Kami mau belajar terus bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau belajar terus berjuang di dalam Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.